Bayangkan dunia tanpa pemadaman listrik, tanpa ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan tanpa limbah energi yang berlebihan. Energi nuklir mini atau mikroreaktor digadang-gadang sebagai solusi revolusioner yang bisa mengubah segalanya. Tapi, apakah teknologi ini benar-benar aman? Bagaimana cara kerjanya? Dan apakah ini bisa menjadi sumber energi masa depan yang menggantikan pembangkit listrik konvensional? Apa itu mikroreaktor? Selama puluhan tahun, reaktor nuklir selalu identik dengan fasilitas besar dan berisiko tinggi. Tapi sekarang, ilmuwan telah mengembangkan mikroreaktor, sebuah reaktor berukuran kecil yang bisa ditempatkan hampir di mana saja. Ukurannya bisa sekecil kontainer kargo, tetapi kemampuannya menghasilkan energi sangat besar, bahkan bisa digunakan untuk menyediakan listrik di daerah terpencil atau bahkan misi luar angkasa. Bagaimana cara kerjanya? Untuk memahami cara kerja mikroreaktor, kita harus memahami bagaimana energi nuklir dihasilkan. Mikroreaktor bekerja dengan prinsip yang sama seperti reaktor nuklir besar, tetapi dengan desain yang jauh lebih sederhana, aman, dan efisien. 1. Proses fisi nuklir, sumber energi utama. Di dalam mikroreaktor, terdapat bahan bakar nuklir khusus yang mengalami reaksi fisi nuklir. Fisi nuklir adalah proses di mana inti atom uranium atau plutonium dibelah menjadi dua inti yang lebih kecil, melepaskan sejumlah besar energi panas. Energi panas ini kemudian digunakan untuk memanaskan cairan pendingin yang mengalir di dalam reaktor. Bahan bakar yang sering digunakan dalam mikroreaktor adalah HALEU, High Assay Low Enriched Uranium, yang lebih stabil dan lebih aman dibandingkan bahan bakar nuklir konvensional. 2. Sistem pendingin, menjaga suhu reaktor. Dalam reaktor nuklir besar, sistem pendingin menggunakan air bertekanan tinggi yang bisa berbahaya jika terjadi kebocoran. Namun, mikroreaktor menggunakan sistem pendingin yang lebih sederhana dan pasif, yang berarti tidak memerlukan pompa atau listrik eksternal. Beberapa teknologi pendinginan yang digunakan dalam mikroreaktor meliputi logam cair, seperti natrium atau lead bismuth, efisien dalam menghantarkan panas dan tidak menghasilkan tekanan tinggi. Gas helium atau CO2 tidak berisiko meledak dan lebih aman dibandingkan air bertekanan. Sistem ini bekerja secara otomatis. Bahkan jika terjadi kegagalan listrik, mikroreaktor tidak akan mengalami meltdown seperti reaktor lama. 3. Konversi panas menjadi listrik. Setelah cairan pendingin menyerap panas dari fisi nuklir, panas ini digunakan untuk mengubah air menjadi uap. Uap tersebut kemudian menggerakkan turbine generator yang mengubah energi panas menjadi energi listrik. 4. Sistem keamanan otomatis. Mikroreaktor dirancang untuk beroperasi secara otomatis, tanpa perlu banyak intervensi manusia. Beberapa fitur keamanan utama meliputi desain self-regulating. Jika suhu naik terlalu tinggi, bahan bakar dan pendingin otomatis menyesuaikan untuk mencegah overheat. Shutdown otomatis. Jika ada gangguan, sistem akan otomatis mati tanpa risiko ledakan atau kebocoran radiasi. Bahan bakar yang tidak bisa meleleh. Tidak seperti Chernobyl atau Fukushima, bahan bakar mikroreaktor dirancang untuk tetap stabil dalam kondisi ekstrim. Beberapa negara dan perusahaan besar sudah mulai mengembangkan teknologi ini. Misalnya, NASA berencana menggunakan mikroreaktor untuk misi ke bulan dan Mars. Bill Gates dan TerraPower sedang mengembangkan reaktor modular yang bisa digunakan di berbagai belahan dunia. Bahkan, militer Amerika Serikat juga menguji mikroreaktor untuk memberikan pasokan listrik ke pangkalan militer yang sulit dijangkau. Jadi, apakah ini benar-benar aman? Banyak yang skeptis karena sejarah panjang bencana nuklir seperti Chernobyl dan Fukushima. Tapi mikroreaktor dirancang dengan teknologi modern yang jauh lebih aman. Sistem pendingin pasif, tidak memerlukan operator manusia atau pompa listrik untuk menjaga reaktor tetap dingin. Desain yang mencegah meleleh, tidak seperti reaktor lama, mikroreaktor tidak bisa meledak atau mengalami meltdown. Bahan bakar yang lebih stabil, menggunakan bahan bakar yang sulit disalahgunakan untuk senjata nuklir. Dengan krisis energi global yang semakin parah, mikroreaktor bisa menjadi solusi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Namun, ada tantangan yang harus dihadapi,
seperti biaya produksi, regulasi ketat, dan penerimaan masyarakat. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita benar-benar siap menyambut teknologi ini? Apakah energi nuklir mini adalah solusi untuk dunia yang lebih hijau? Atau justru ada risiko tersembunyi yang belum kita sadari?